Oke yuk, kita bahas sesuatu yang sering banget kita lupain, tapi sebenarnya penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kisah tentang para pahlawan di balik layar, para penjaga quality control. Coba deh bayangin, pas kamu buka kotak gadget baru. Apa sih yang bikin kamu yakin kalau alat ini aman? Apa yang jamin produk ini nggak bakal korslet? Atau amit-amit malah ngebahayain kamu? Nah, tanpa proses yang bakal kita obrolin ini, mungkin berita soal produk ditarik dari pasaran atau kecelakaan aneh bakal jauh lebih sering kita dengar. Nah, jawabannya itu ada di satu proses keren yang namanya quality control, atau biasa disingkat QC. Gampangnya, QC itu serangkaian aturan dan tes super ketat yang mastiin setiap produk udah memenuhi standar kualitas dan yang paling penting, standar keamanan, sebelum akhirnya sampai ke tangan kita. Perjalanan sebuah produk itu diawasi super ketat sama QC di setiap langkahnya. Ada 3 pos pemeriksaan utama yang wajib dilewati. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya, mulai dari tahap incoming, lanjut ke in process, sampai ke tahap outgoing. Kita mulai dari tahap paling awal, yang perannya itu kayak para penjaga gerbang. Mereka ini nih, lini pertahanan pertama. Tugas mereka itu krusial banget. Mastiin setiap komponen, setiap baut, setiap kabel yang mau dipakai itu udah sesuai standar. Jadi, kalau ada bahan baku yang jelek atau cacat, langsung di-stop di gerbang, jauh sebelum jadi bagian dari produk akhir. Dan ini bukan main-main loh, tingkat presisinya itu gila-gilaan. Setiap komponen dicek super teliti. Ukurannya harus pas presisi, penampilannya harus mulus, dan harus bisa dipasang dengan benar. Di sini tuh nggak ada toleransi buat kesalahan sekecil apapun. Oke, bahan baku udah lolos. Perjalanan berlanjut. Sekarang kita ketemu sama para pengawas di tengah proses produksi. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Kalau penjaga gerbang fokus di sebelum produksi, para pengawas ini justru berjaga selama prosesnya berjalan. Mereka memastikan kualitas tetap oke di setiap langkah perakitan, jadi kalau ada masalah, bisa langsung ketahuan saat itu juga. Terus, apa aja sih yang mereka awasi? Wah, banyak banget. Mulai dari ngecek mesin produksi jalan benar atau enggak, mastiin para operator kerja sesuai prosedur, sampai ngecek semua alat-alatnya masih bagus. Mereka juga rutin ngelakuin tes-tes instrumen standar langsung di lini produksi. Dan sekarang kita sampai di pertahanan terakhir. Lini paling penting yang bisa kita sebut sebagai tantangan pamungkas atau sang bos terakhir. Nggak ada satupun produk yang boleh keluar dari pabrik tanpa lolos dari tahap ini. Jadi, produk yang udah jadi 100% bakal diperiksa total buat terakhir kalinya. Inilah gerbang penentuannya. Produk ini layak atau enggak buat kamu beli. Dan pemeriksaannya benar-benar ketat. Bayangin deh, mereka itu ngetes semuanya. Mulai dari kebocoran arus listrik, kecepatan putaran motornya, sampai kekuatan colokannya. Semua ini dilakuin buat mastiin produknya berfungsi sempurna dan yang paling utama, aman buat kita semua. Tapi tunggu dulu. Lolos dari 3 tahap pengawasan tadi aja ternyata belum cukup. Sebuah produk itu harus ngebuktiin kalau dia bener-bener tangguh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, rentetan pengujian berat yang harus bisa dilewatin. Tujuannya apa? Ya, buat nimulasiin kondisi-kondisi paling ekstrim yang mungkin terjadi, buat jaminan kalau produk ini bakal kuat dan aman di dunia nyata. Yuk, kita intip beberapa pengujiannya. Pertama, uji kekuatan mekanis. Intinya sih, seberapa kuat produk ini kalau kena benturan. Jadi, sebuah alat bakal memukul produk ini dengan kekuatan tertentu di titik-titik yang rawan buat mastiin bodinya nggak gampang pecah atau retak kalau misalnya nggak sengaja jatuh. Lanjut, ada uji ke grounding. Wah, ini fitur keselamatan yang vital banget. Pengujian ini mastiin kalau amit-amit ada korsleting, arusnya bakal langsung lari ke tanah, bukan ke badan kita. Ini yang ngelindungin kita dari kesetrum. Terus ada uji insolasi. Kedengerannya teknis ya, tapi intinya gini. Produk ini bakal disetrum pakai tegangan yang super tinggi buat ngetes bahan isolatornya. Tujuannya buat mastiin bahan itu bener-bener bisa nahan listrik dan gak ada arus yang bocor. Oke, kita jeda sebentar. Coba deh lihat tabel ini. Ini nunjukin betapa presisinya standar yang mereka pakai. Beda tipe alat, beda juga batas toleransi arusnya. Jadi ini semua bukan soal kira-kira, tapi benar-benar sains yang terukur demi keamanan kita. Dan yang terakhir, contoh tes yang praktis banget, uji kekuatan tarik kabel.
Kabelnya ini bakal ditarik pakai kekuatan tertentu, bisa sampai 100 Newton loh. Itu kira-kira sama kayak ngangkat beban 10 kilogram. Buat mastiin sambungannya kokoh dan gak gampang copot pas kita pakai sehari-hari. Nah, jadi setelah ngelewatin semua siksaan tadi, apa artinya sih buat kita para pengguna? Yuk kita simpulkan perjalanannya. Mulai dari pemeriksaan bahan baku oleh para penjaga gerbang, pengawasan para pengawas di tengah jalan, sampai ujian akhir dari sang bos terakhir dan rentetan tes berat lainnya, semuanya itu punya satu tujuan utama, melindungi kamu. Proses yang panjang dan rumit ini adalah jaminan bahwa produk yang kamu pegang itu aman, andal, dan awet. Jadi, lain kali kamu pakai alat elektronik apapun, coba deh ingat para penjaga tak terlihat ini. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan? Selain quality control, kira-kira penjaga tak terlihat apa lagi ya yang ada di sekitar kita, yang kerja diam-diam buat bikin hidup kita lebih aman?